Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Suluk Motivasi Saung Santri Inayatullah. Sahabat, di samping kedudukan dan keistimewaan yang sangat penting dan sangat tinggi nilainya, akhlak di dalam Islam juga memiliki beberapa ciri, di antaranya yakni ciri robbani, manusiawi, universal, seimbang, dan realistik. Ciri yang pertama ialah ciri robbani. Ajaran akhlak di dalam Islam bersumber dari dua sumber hukum yang utama, yakni Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang mengandung ajaran tentang akhlak, baik akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang memberikan pedoman terhadap akhlak yang mulia dalam seluruh aspek kehidupan. Sifat robbani ini juga menyangkut tujuannya, yakni untuk memperoleh kebahagiaan baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat. Akhlak robbanilah yang mampu menghindarkan manusia dari kekacauan nilai-nilai moralitas. Al-Quran mengajarkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dan Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, hendaklah kamu mengikutinya. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain hingga kamu bercerai-berai dari jalannya. Demikian diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Lalu ciri yang kedua ialah ciri manusiawi. Ajaran akhlak di dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntutan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia akan kebaikan akan terpenuhi dengan ajaran-ajaran akhlak di dalam Islam. Ajaran ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menginginkan, yang mendambakan, dan yang merindukan kebahagiaan yang bersifat hakiki, bukan hanya semu. Dan ajaran akhlak dalam Islam benar-benar menjaga eksistensi manusia sebagai makhluk yang terhormat sesuai dengan fitrahnya. Yang ketiga ialah ciri universal. Ajaran akhlak di dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang universal dan mencakup seluruh aspek hidup manusia. Akhlak tidak hanya tata perilaku atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia saja, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, bahkan dengan alam semesta sekalipun. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada beberapa hal yang wajib dijauhi oleh setiap orang, yakni larangan menyekutukan Allah, larangan durhaka kepada orang tua, larangan berbuat keji baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan lain sebagainya. Hal itu menyatakan bahwa ruang lingkup akhlak tidak hanya sebatas sesama makhluk, tetapi juga antara makhluk dengan Sang Khalik. Kemudian yang keempat ialah ciri keseimbangan. Ajaran akhlak di dalam Islam memenuhi kebutuhan manusia baik secara ruhani maupun jasmani secara seimbang, memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan di akhirat secara seimbang. Bahkan memenuhi kebutuhan pribadi juga harus seimbang dengan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat. Manusia memiliki dua unsur, yakni unsur jasmani dan ruhani yang memerlukan pelayanan masing-masing secara seimbang. Manusia tidak hanya hidup di dunia kini, tetapi dilanjutkan di akhirat nanti. Hidup di dunia adalah ladang di akhirat, dan ajaran akhlak dalam Islam memenuhi hal-hal tersebut. Kemudian ciri yang terakhir ialah ciri realistik. Ajaran akhlak di dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia,
Meskipun manusia telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia juga memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan baik material maupun spiritual. Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, sangat mungkin sekali bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan berbuat pelanggaran. Oleh sebab itu, Islam memberikan kesempatan bagi manusia yang melakukan kesalahan untuk memperbaikinya dengan cara bertaubat. Bahkan dalam keadaan terpaksa sekalipun, manusia diperbolehkan melakukan sesuatu yang pada keadaan biasa tidak diperbolehkan, sebagaimana yang tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang terpaksa, bukan karena membangkang atau sengaja melanggar aturan, tiadalah ia berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah kelima ciri ajaran akhlak di dalam Islam. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.